Pada episode ini, menceritakan awal mula pertemuan Bae Jongmin dengan komplotan Babylon. Bae Jongmin adalah seorang lulusan teknik komputer. Jongmin memberitahu temannya, bahwa dia berhasil meretas situs perdagangan senjata api ilegal. Namun, pemilik situs tersebut sangat canggih, karena dapat memulihkannya dalam beberapa menit. Mendengar cerita itu, temannya mengira Jongmin hanya meretas situs palsu yang banyak beredar. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Saat mereka pulang, ada seseorang yang menyelundup masuk ke rumah mereka. Ternyata, penyelundup tersebut adalah komplotan Babylon yang memintanya untuk meretas kembali situs perdagangan senjata api Mutterhelp milik Jinman. Babylon mengancam akan membunuh mereka jika tidak berhasil meretas situs tersebut. Beruntungnya, Jongmin berhasil meretas situs Mutterhelp untuk kedua kalinya. Namun, temannya saat itu ditembak mati, karena gagal meretas situs Mutterhelp sesuai perintah Babylon. Babylon mengancam Jongmin, bahwa dia akan bernasib sama seperti temannya, jika dia tidak menuruti perintahnya. Babylon meminta Jongmin untuk mengambil alih situs Mutterhelp, dan juga memata-matai Jinman. Suatu hari, Bae Jongmin mendatangi Jinman, dia mengaku sebagai teman dekat Jian sejak SD. Jongmin berpura-pura meminta pekerjaan kepada Jinman untuk sementara waktu. Tanpa curiga, Jinman menerima Jongmin sebagai karyawan di tokonya. Jinman meminta Jongmin untuk memperbaiki komputernya yang terinfeksi malware. Di saat itu, Jongmin berkesempatan untuk menyalin semua data milik Jinman. Jongmin tak menyadari, kalau dirinya sedang diawasi oleh brother melalui CCTV. Jong Jian telah siuman dari obat bius yang disuntikan oleh Jongmin. Jian tak menyangka selama ini Jongmin hanya berpura-pura bersikap baik padanya. Jongmin dengan bangga memberitahu Jian, bahwa dialah yang telah membuat pamannya bunuh diri. Jongmin memperlihatkan rekaman video dirinya sedang dipukuli oleh pamannya, karena penyamarannya terbongkar. Jongmin memberikan Jinman rekaman suara Jian meminta pertolongan, karena sedang disekap oleh komplotan Babylon. Mendengar rekaman suara tersebut, Jinman merasa khawatir terhadap Jian. Kemudian, Jongmin mengancam, Jian akan dibunuh oleh komplotan Babylon, jika Jinman tidak menuruti perintahnya. Jongmin meminta Jinman menyerahkan nyawanya, agar Jian tetap hidup. Tanpa pikir panjang, Jinman segera pergi ke toilet untuk bunuh diri. Jongmin merasa puas, karena dia berhasil membunuh Jinman, hanya dengan mengancamnya menggunakan rekaman suara palsu. Melihat pamannya meninggal secara mengenaskan, Jian menangis. Dia merasa bersalah, karena pamannya bunuh diri demi menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba, Jian menyerang Jongmin. Dia berhasil melepas ikatannya. Kemudian, Jian memasang jebakan dan berhasil menangkap Jongmin. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Jongmin. Di sisi lain, komplotan Babylon kembali datang untuk menyerang. Brother dan Mingye bersiaga untuk melindungi Jian. Jian sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Sebab, komplotan Babylon terus menyerangnya. Kemudian, dia membaca buku paduan Mutterhelp yang dibuat oleh pamannya. Dalam buku tersebut tertulis dua pilihan yang harus segera diputuskan oleh Jian. Pilihan pertama, Jian bisa berhenti jika sudah tidak sanggup melaluinya. Jian diarahkan untuk melarikan diri melalui pintu belakang Mutterhelp. Di sana, terdapat nomor telepon seseorang yang akan memberinya identitas baru, beserta uang agar Jian dapat memulai hidup baru. Pilihan kedua, jika Jian tetap ingin mempertahankan Mutterhelp,
dia bisa bergabung dengan orang-orang yang telah melindunginya. Ternyata, Jian memutuskan untuk mempertahankan Mutterheld yang telah diwariskan kepadanya. Kemudian, dia bergabung untuk membantu Brother dan Minhye. Mereka berusaha mengalahkan komplotan Babylon. Sayangnya, Minhye terluka parah. Jian berjuang sendirian untuk menyelamatkan dirinya. Tak diduga, Pasin datang menolong Jian. Pasin meminta Jian untuk segera pergi, sebab Bale akan datang untuk membunuhnya.